Dulu tentang pamornya, pamornya ini adalah tergolong ikutnya pamor. Kalau di Gonjo ini ikutnya pamor tundung mungsu. Karena di bilah sini ikutnya adalah pamor kudung. Ya biasanya pamor kudung ada di bagian ujung bilah, tapi juga ada yang di sini. Nah ini ikutnya adalah pamor kudung. Pamor kudung tergolong pamor miring, ya bukan pamor melumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kita mulai channel YouTube ini. Semangat sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semangat Pak Ijo. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar satu bilah keris jimatan. Ya, kita ketahui bahwasanya keris itu ada digolongkan, mungkin ada banyak versinya. Yang pertama adalah keris yang normal dengan ukuran sampai 37 cm atau bahkan 39 cm. Ada yang berukuran di bawah 30 cm diikutkan patrem. Ya. Kemudian yang di bawah yang ukuran sejengkal itu segini ya, sesekilan mungkin yang ngomong. Atau di bawah 15 cm itu diikutkan jimatan yang bisa dibawa di saku kemana saja. Nyaman ditaruh di saku, di tas pun bisa. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah keris jimatan yang jarang-jarang ada. Dapurnya yang memang jarang ditemukan, apalagi dengan ini jimatan. Kemudian pamornya pun jarang-jarang ada. Besinya pun istimewa. Ya. Keris apakah itu? Nah, saya akan membabar satu bilah keris jimatan keris sepang. Alhamdulillah saya mempunyainya dan bilahnya pun tebal. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Lihat. Small, kecil ini. Sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini warangkanya bagus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini warangkanya bagus. Ya, nanti kalau dimasukkan ke sini, ke saku pun nggak kelihatan, di saku celana pun tidak kelihatan. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah dapur keris sepang. Ya, dapur keris sepang mempunyai ciri-ciri adalah bilahnya lurus. Ya, tidak memakai gandik. Gandik kan ada ini, coba tak dekatkan. Ya. Dapur keris sepang mempunyai ciri-ciri, tak miringin saja ya. Adalah dapur keris yang relatif tipis, tanpa ada-ada dan juga tanpa gandik. Nah ini tipis. Dan keris sepang itu ada 3 macam sahabat Pusaka Jawa. Yang pertama adalah keris sepang yang memakai kembang kacang tanpa pejetan dan tanpa ricikan lainnya. Ada kembang kacangnya di sini, ya. Kemudian ada kembang kacang yang di sini. Kemudian ada keris sepang yang berbilah simetris tanpa ricikan, tanpa gandik. Ini berbilah simetris tanpa ricikan, tanpa gandik. Kadang-kadang ada tingkil kembar di kanan dan kiri atau bongkotnya. Yang ketiga adalah keris sepang yang bilahnya lurus tipis tanpa ada-ada, ya, tanpa gandik, bentuk sor-soran hampir simetris, gonjonya wilut dan memakai ripandan. Pada sor-soran kadang diberi kinatah sepasang kijang ataupun sepasang peksi dewoto atau burung dewa. Itu burung dewa seperti burung merak, burungnya Sri Krishna. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris sepang pertama kali diciptakan oleh Empu Saptogati.
Ya, ini saya jelaskan sedikit mengenai keris Sepang. Kemudian kita babar dulu bilahnya. Jangan terlalu semangat. Ini bilahnya cukup tebal, kecil tapi cukup tebal ya. Besinya lumer, halus diraba. Pucukan bilahnya ini adalah Newgen. Ya, gonjo Sepang ini. Kan ada gonjo Sepang ya, ini gonjo Sepang. Ya. Kemudian kita ukur bilahnya. Kita ukur bilahnya. Bilahnya ini 11 cm, sahabat Pusaka Jawa, istimewa. Saya jatuh cinta sekali sama ini. Bener, saya jatuh cinta banget. Terus kemudian untuk gonjonya panjangnya 2,5 cm. Kurang lebih 2,5 cm lah ya. Ini pasti diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya, nanti saya bahas step by step. Ya. Makna filosofi dari dapur keris Sepang nanti kita bahas. Makna filosofi dari lurus bagaimana, makna filosofinya dari pamor yang ada di sini. Pamor V terbalik, ini pamor apakah Mas? Oh, bolak-balik loh. Cuman itu tok pamornya, nggak ada lagi. Jadi memang dibikin khusus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini dibikin khusus untuk tujuan tertentu. Kita bahas dulu tentang pamornya. Pamornya ini adalah tergolong ikutnya pamor. Kalau di gonjo ini ikutnya pamor tundung mungsu. Karena di bilah sini ikutnya adalah pamor kudung. Ya, biasanya pamor kudung ada di bagian ujung bilah, tapi juga ada yang di sini. Nah, ini ikutnya adalah pamor kudung. Pamor kudung tergolong pamor miring. Ya, bukan pamor melumah. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ini pamor kudungnya kan bolak-balik dan di atasnya kelengan. Tuh. Ya. Ya, ini pamor kudung. Biasanya sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsa dari pamor kudung adalah sebagai untuk protek diri dari serangan guna-guna. Kemudian juga pamor kudung itu biasanya dipakai untuk menjaga rumah ditinggal. Kemudian pamor kudung juga untuk perlindungan pada situasi darurat. Melindungi si pemiliknya pada situasi darurat, umpamane nang tengah dalan tiba-tiba dibegal, diparingi selamat. Ya, pokoknya dalam keadaan darurat diparingi selamat. Ya. Nah, kita bahas tentang makna filosofi dari dari keris lurus. Keris lurus adalah perlambang, ya. Makna simboliknya, perlambangnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris itu tersebut itu mempunyai satu jiwa yang mulia, jujur, tegas, keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya dia mempunyai laku yang luhur, yang adiluhung, yang tidak macam-macam, tidak neko-neko. Secara ketauhidan pun dia vertikal, tidak belok-belok seperti itu. Jadi besar harapan dari Sang Empu seperti itu. Kemudian kita bahas tentang dapur Sepang. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari dapur keris Sepang, ini dari dapurnya saja ya, itu adalah baik untuk membina kerukunan rumah tangga atau suami istri. Kemudian ada yang beranggapan lagi Sepang agar cepat mempunyai keturunan. Ada yang beranggapan lagi karena baik untuk membina kerukunan rumah tangga, banyak pemilik Sepang ini berpoligami seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris jimatan ini pastinya ini dipakai hanya diambil sisi esoterinya saja atau sisi spiritualnya saja atau dalemannya saja. Jadi memang dibikin nyaman, dibuat supaya mudah untuk dibawa kemana-mana, tidak ribet. Ya, kayak gini. Dibawa kemana-mana ribet, tidak ribet. Nah, dengan dibawa kemana-mana diharapkan ini dari doa Sang Empu dengan pamor kudung ini, ya, dengan pamor kudung ini si pemilik selalu mendapatkan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dari gangguan halus, serangan-serangan fajar atau serangan guna-guna, ya. Kemudian mendapatkan proteksi ketika dalam keadaan darurat, ya. Kemudian juga biasanya juga ditinggal untuk penunggu rumah
untuk pamor-pamor kudung seperti ini ditinggal. Kalaupun ditinggalnya rumahnya aman dari guna-guna, dari hal-hal yang kurang bagus. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini besinya tebel, selorok besinya ini kalau di sini ya. Kalau di sini ini hitam apa sih? Hitam kebiruan kalau di sini ya. Selorok besinya hitam kebiruan. Kalau dilihat dari pasikutannya yang agak wingit, kemudian dari bawah sampai ke atas semakin meruncing. Besinya yang lumer, pamora yang pandes. Ya. Ini estimasi Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Ini estimasi Mojopahit. Ini saya suka sekali dengan keris ini. Ini aslinya bisa buat teman jalan, sahabat Pusaka Jawa. Gopatir melaku. Ya mudah-mudahan doa dari Sang Empu selalu menyertai. Ya dengan membawa bilah keris ini, doa Sang Empu selalu menyertai yang membawa bilah keris ini. Jadi selalu aman. Ya orangnya pun jujur, tegas, teguh hati, imannya pun kuat. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini keris jimatan. Banyak keris jimatan yang dicari ya, cuman saya mempunyai beberapa keris jimatan banyak yang memang suka saya bawa, ada di tas, suka ada yang memang saya jadi suka bawa-bawa. Ini juga termasuk bikin saya jatuh hati, sahabat Pusaka Jawa. Karena memang tidak gampang sahabat Pusaka Jawa mendapatkan keris Sepang dengan pamor miring seperti ini. Ya bolak-balik lagi. Tuh. Ya, pamornya bolak-balik. Istimewa. Wong jatuh cinta kan angel ya. Ngomongnya wis angel wis poken bagus lah ya. Nah, kalau kita ketahui Mojopahit ikutnya tangguh apa Mas? Oh, ikutnya sepuh ya, sahabat Pusaka Jawa. Mojopahit ikutnya tangguh sepuh. Kemudian empu Mojopahit kan banyak, ada Empu Supogati atau Pangeran Sedayu, ada Empu Singkir, ada Angga Cuwiri, ada Empu Jigja, ada Ki Gede Gunung Tawang. Ki Gede Gunung Tawang anaknya Nimbok Sombro. Ya, kemudian Empu Jigja itu anaknya Ki Luwung. Itu berarti kakak beradik dengan Nimbok Sombro, berarti antara Ki Gede Gunung Tawang dengan Jigja itu sepupuan, sahabat Pusaka Jawa, karena mereka berasal dari Pajajaran yang pindah karena Pajajaran mungkin kerajaannya waktu itu nggak ada, kalah dengan Mojopahit, akhirnya kan karena mereka berpindah karena alasan tidak ada yang pesan senjata lagi, karena dulu ada satu keputusan politik dari Majapahit untuk Pajajaran tidak boleh membuat senjata karena dikhawatirkan bisa nanti memberontak atau melakukan perlawanan. Kemudian kenapa empu-empu Pajajaran juga pada pindah, mungkin dengan alasan ekonomi juga, untuk mata pencaharian, maka dia berpindah kepada kerajaan yang sudah berdiri dan berjaya pada saat itu, yaitu Mojopahit. Ya, dari saya itu sahabat Pusaka Jawa, bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Kemudian agar bisa melihat anak soleha, namanya Fatimah. Semangat Pak Ijo. Ya, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Anda semua dimanapun Anda berada. Ya. Kemudian tetap semangat, apapun masalahnya kita harus berjalan, kita harus lalui. Hidup menatap ke depan, masa lalu tidak bisa kembali lagi. Move on. Let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.